Saya ingin menyampaikan 4 hal, sebuah dorongan bagi kita untuk senantiasa dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Nanti kita masuk golongan yang mana ini? Mudah-mudahan 4-4-nya ini ada dalam pribadi kita. Kalau saya lihat dari kanan, kelihatannya penghuni surga semua, amin. Kalau saya lihat di tengah, semuanya penghuni surga, amin. Kalau ada yang di kiri pun mudah-mudahan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Rasulullah SAW, yang pertama adalah taliul Quran, orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Karena itu jamaah rahimakumullah, apalagi di saat Ramadan ini, kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Bahkan bila perlu setiap waktu kita membaca Al-Quranul Karim, karena Al-Quran memberikan garansi kepada kita bahwa Al-Quran nanti akan menjadikan penolong nanti di yaumil akhir. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca akan menjadikan penolong nanti di yaumil akhir. Ternyata yang menolong dari seluruh amaliyah kita bukan hanya Ramadan saja. Yang menolong nanti di yaumil akhir bukan hanya amal soleh saja. Yang menolong nanti di yaumil akhir bukan istri yang solehah dan keluarga yang soleh, yang baik-baik, tetapi bacaan Al-Quran yang kita baca, yang kita dawamkan, itu ternyata menjadikan syafaat nanti di yaumil akhir. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, 1 huruf Al-Quran yang kita baca, maka itu adalah 1 kebaikan. 2 huruf Al-Quran yang kita baca, maka itu kebaikan. Karena itu jamaah rahimakumullah, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena Al-Quran menghantarkan diri kita untuk membedakan antara hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tidak lain adalah untuk membedakan antara hak dan yang batil, untuk menjelaskan antara haram dan halal, untuk menjelaskan antara yang lurus dan tidak lurus. Karena itu berbahagia kita sebagai umat Islam memiliki kitabullah Al-Quran yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Karena itu mari kita junjung tinggi Al-Quran sebagai imam kita, Al-Quran sebagai pedoman kita, wildlife dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua jamaah rahimakumullah, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang bisa mendiskreditkan orang lain, dari ucapan-ucapan yang bisa menyalahkan orang lain, apalagi saat ini. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya manusia itu karena dengan lisannya. Tidak sedikit orang mengucapkan salah kemudian mereka dipenjara. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita jaga lisan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita menggunjing, daripada kita membicarakan orang lain. Apalagi di saat Ramadan, sampai-sampai baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, terlalu betapa banyak orang yang melakukan ibadah saum tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah saum tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjaga lisannya. Lebih baik kita memperbanyak membaca subhanallah, lebih baik kita memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu adalah menjadikan amalan harian kita, dan mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita.
kita memberikan makan kepada orang yang lapar, kita peduli kepada yang lain. Karena tingkat kesolehan pribadi itu adalah penjewantahan agar kita menjadikan soleh secara sosial. Kita bisa berbagi kepada yang lain, kita bisa menolong kepada yang lain, kita bisa melindungi kepada yang lain, bukan memukul kepada yang lain, bukan memusuhi kepada yang lain. Kendati pun kita beda pandangan, kendati pun kita beda perbedaan, tetapi itu adalah hazanah bagi kita sebagai umat Islam. Karena itu jamaah rahimakumullah, insya Allah Ramadan ini setiap harta yang kita bagikan, setiap harta yang kita sedekahkan, setiap harta dan kekayaan yang kita juga korbankan dalam rangka untuk membagi kepada yang lain, maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala yang berharga bagi kita. Karena itu harta yang kita miliki itu adalah amanah dari Allah, kekayaan yang kita miliki itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah ada hak orang lain yang harus kita bagi kepada yang lain. Insya Allah Ramadan tahun ini kita sebagai pribadi muslim, kita pribadi sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita menolong kepada satu yang lainnya. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah adalah wassaimu Ramadan, orang yang senantiasa menjalankan ibadah saum Ramadan. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita raih Ramadan ini untuk senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW membagi 3 fase waktu di dalam suasana Ramadan ini. 10 pertama Ramadan itu yang disebut oleh baginda Rasulullah awwaluhu rahmatun. Di fase kedua yang disebut dengan ausatuhu magfiratun, dan di fase yang terakhir di mana kita adalah calon-calon finalis nanti 10 terakhir Ramadan, kata baginda Rasulullah SAW, wa akhiruhu wa'idkum minan nar, dan mereka dijauhkan dari siksa api neraka. 10 pertama di bulan Ramadan ini rahmat Allah diturunkan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga dari amaliyah Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita di dalamnya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa kita menjaga atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kasih sayang Allah dicabut dalam diri kita, kalau kasih sayang Allah dicabut terhadap bangsa kita, kalau kasih sayang Allah dicabut terhadap kota kita, mau apa kita? Kita tidak berdaya, kita tidak upaya kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadikan dorongan bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan saum kita, jangan sia-siakan amaliyah Ramadan kita. Karena itu Imam Al-Ghazali sudah memberikan gambaran kepada kita. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa orang yang melaksanakan ibadah saum itu paling tidak ada 3 golongan, ada 3 tingkatan. Yang pertama saumul awam, yang kedua saumul khawas, dan yang ketiga adalah saumul khawas lil khawas. Insya Allah bagi kita mudah-mudahan jauh dari apa yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di tingkat pertama yang disebut dengan saumul awam, saum yang kebanyakan orang melakukannya tetapi mereka tidak menjaga atas segala amaliyah Ramadannya. Mereka berpuasa di siang hari, mereka juga melakukan amaliyah Ramadan di malam hari, tetapi masih banyak hal-hal yang bisa merusak amaliyah Ramadannya. Karena itu mari kita paling tidak dimasuk di tingkatan yang kedua yang disebut kata Imam Al-Ghazali adalah saumul khawas, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang khusus. Mereka betul-betul melaksanakan ibadah saum dan mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan atas segala amaliyah Ramadannya. Dan yang paling tinggi yang dilakukan oleh para nabi, yang dilakukan oleh para rasul adalah saumul khawas lil khawas. Dan akhirnya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita diberikan kesabaran oleh Allah, berbagai tantangan, berbagai ujian, dan akhirnya Ramadan ini menghantarkan pribadi kita menjadi pribadi yang sabar, menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih,
man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan ibadah saum dengan mengharap ridha Allah, dengan mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diampuni atas segala dosa di masa lalu. Terlalu banyak dosa dan kesalahan kita, karena itu kita bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan atas kesalahan kita, atas segala kehilafan kita, Allah mengampuni.